Halo GoPos People. Jumlah kasus COVID-19 di Gorontalo terus mengalami peningkatan. Bahkan dalam 2 pekan terakhir, tak kurang dari 200 orang terkonfirmasi COVID-19 di Provinsi Gorontalo. Hingga saat ini, total COVID-19 di Provinsi Gorontalo sudah menyentuh 1.654 orang, dengan pasien sembuh mencapai 1.170 orang. Semua unsur masyarakat bisa terpapar COVID-19, baik dari kalangan pekerja swasta, ASN, Polri, hingga tenaga medis yang setiap harinya melakukan interaksi dengan pasien yang berpotensi menularkan COVID-19. Namun, bagaimana jika seorang dokter spesialis ikut terpapar COVID-19? Apa saja yang mereka rasakan? Dalam video ini, GoPos People berhasil mewawancarai salah seorang dokter spesialis di Provinsi Gorontalo. Beliau adalah Dr. Irawan Huntoyungo, spesialis ortopedi. Bagaimana tanggapan beliau ketika saat terkonfirmasi COVID-19 hingga dinyatakan sehat dari COVID-19? Simak penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Irawan Huntoyungo. Saya Ketua ID Kabupaten Gorontalo yang alhamdulillah kemarin sempat terkonfirmasi positif untuk COVID-19. Alhamdulillah saat ini saya sudah selesai dalam isolasi yang sempat dilakukan di rumah sakit. Sekarang saya alhamdulillah sehat, sempurna, sangat bugar. Jadi saya mungkin perlu bercerita bagaimana pertama saya dikonfirmasi positif. Jadi saya ingat bahwa saya sebagai dokter, kepada siapapun saya harus melayani pasien. Saya jalan dalam melayani pasien tanpa memilih siapapun orangnya. Terkait sebagai sumpah saya sebagai dokter. Di rumah sakit tempat saya bekerja, kami tetap melakukan screening untuk COVID-19. Screening yang dilakukan di rumah sakit tempat saya bekerja itu melalui rapid test dan beberapa pemeriksaan laboratorium untuk mendukung pemeriksaan COVID. Selama ini saya melakukan pelayanan di rumah sakit. Kebetulan saya ahli bedah tulang, jadi sampai pada tindakan operatif pun yang saya lakukan itu tindakan operatif yang elektif. Alhamdulillah selama ini pasien saya pasien yang berdasarkan screening itu negatif. Artinya dari screening yang paling pertama dilakukan pemeriksaan rapid test, pasien negatif. Sehingga pelaksanaan untuk tindakan hingga operatif pun kami laksanakan dengan baik. Nah, sekarang kalau bisa saya bilang kondisi yang ada di Indonesia itu kondisi pandemi COVID. Sehingga saya pun bingung dari mana saya bisa tertular. Protokol kesehatan tetap saya lakukan, tapi bisa saja tertular oleh penyakit satu ini, COVID-19. Saya sebagai dokter tentu lebih mementingkan kondisi pasien. Terkait dengan kondisi yang saat ini di masyarakat, bahwa COVID bisa saja sesuatu yang tidak dipercaya, tapi saya bisa bilang bahwa percayalah, COVID itu ada. Saya salah satu mantan penderita COVID yang diisolasi di rumah sakit. Jadi sebenarnya saya kalau boleh mau dibilang gejala fisiknya tidak ada. Hanya pada kondisi hari terakhir dalam waktu menunggu swab sekitar 5-7 hari itu, di hari-hari terakhir mungkin hari ke-6 dan ke-7 itu saya mulai merasakan badan saya mulai hangat.
mulai hangat, dan itu cuma di sore hari karena pagi saya beraktivitas seperti biasa tanpa ada gangguan. Sore hari saya merasa hangat. Terus di rumah saya itu kan kami menyediakan alat pengukur saturasi oksigen. Saturasi itu adalah kadar oksigen di dalam darah. Begitu saya ukur, saya kaget, hasilnya 91%. Artinya bahwa kadar oksigen dalam darah mulai menurun. Seharusnya orang normal itu harus 100%. Dimaklumi hingga 97%. Jadi ketika dia sudah turun sampai 91%, berarti sudah terjadi penurunan kadar oksigen yang signifikan di dalam darah. Saya coba menetralisir perasaan saya dengan saya juga takut karena hasil daripada saturasi oksigen yang 91% ini cukup membahayakan hidup. Setelah saya baca-baca juga salah satu gejala khas daripada COVID itu adalah silent hypoxia. Jadi penurunan kadar oksigen secara pelan-pelan. Nah, ini mungkin yang salah satu gejala yang saya terima. 91% saturasi oksigen. Sehingga berarti ini telah terjadi silent hypoxia. Pada saat saya terjadi silent hypoxia, saya tiba-tiba ditelepon oleh salah satu pejabat di Kabupaten Gorontalo. Saya diberitahu beliau bahwa saya terkonfirmasi positif COVID-19. Ini sudah hari keberapa ya? Hari ke-7 pasca swab. Ya. Jadi memang yang ini salah satu kendala kita di Gorontalo, menunggu swab yang begitu lama, sehingga saya dalam kondisi itu masih tetap melakukan pelayanan karena memang saya tampaknya sehat, tidak ada gangguan, tidak ada masalah sedikit. Nanti di hari-hari terakhir mulai saya rasakan itu masalah. Ya kalau kita mengikuti protokol kesehatan harusnya saya diisolasi sejak dilakukan swab. Positif atau negatif nanti setelah ada pengumuman baru bisa beraktivitas lagi. Saya satu-satunya dokter bedah tulang yang ada di Kabupaten Gorontalo. Saya harus melayani masyarakat. Saya lebih mementingkan masyarakat dibandingkan pribadi saya sendiri. Tapi dalam pelayanan kemarin tetap menggunakan protokol kesehatan? Iya, pasti. Semuanya saya tetap lakukan protokol kesehatan. Dalam melakukan tindakan operasi saya menggunakan protokol sesuai dengan levelnya. Jadi pasien saya semuanya kan pasien yang tidak terkonfirmasi positif, pasien yang normal, sehingga saya tetap melakukan seperti biasa. Ketika saya dikonfirmasi positif, sebagai manusia saya kaget, saya takut. Tapi sebagai dokter, saya harus berani, saya harus menjadi contoh buat masyarakat bahwa COVID itu ada, dan gejala yang saya terima ini adalah tanda-tanda daripada COVID-19. Karena saya tahu ini semua, jadi saya harus melaksanakan tindakan pencegahan dan pengobatan untuk COVID-19. Saya langsung melapor ke rumah sakit. Kebetulan di Gorontalo kan ada 2 rumah sakit yang merawat COVID. Itu Rumah Sakit Alwi Sabu sebagai rujukan nasional, terus untuk Ainun sebagai rujukan provinsi. Nah, di 2 rumah sakit ini, untuk rumah sakit Alwi Sabu kalau tidak salah ingat saya itu untuk pasien yang kategori berat. Jadi saya masuk ke rumah sakit Ainun, dirawat di rumah sakit Ainun. Alhamdulillah begitu tiba saya di rumah sakit Ainun, saturasi oksigen saya sih walaupun di hari keberapa sempat turun 91%, tapi tanda-tanda klinis saya sesak apa semua itu alhamdulillah tidak ada. Badan hangat sih sempat 2 hari berada di rumah sakit Ainun. Hari itu pun saya di swab. Ketika saya masuk saya langsung di swab.
Lagi-lagi karena harus menunggu waktu yang lama. Jadi 2 hari kemudian, ini lebih cepat lagi. 2 hari kemudian saya mendapatkan hasilnya masih positif. Saya saya terima bahwa inilah hasil pemeriksaan yang objektif. Tidak bisa kita pungkiri ada salah satu pemeriksaan yang sensitif untuk penyakit ini. Itu swab atau PCR. Nah, pada saat saya terima hasil, menurut saya harus terima. Jadi saya enjoy saja, saya nikmati hidup saya tanpa mempermasalahkan positif ataupun negatif. Yang pasti bahwa saya harus sembuh. Saya harus sembuh. Saya harus bisa menginformasikan kepada orang-orang bahwa beginilah COVID. Jadi waktu saya dirawat di rumah sakit, prosedural perawatan di rumah sakit saya lakukan, saya terima, mulai dari pengobatan dengan obat-obatan antivirus, multivitamin, kemudian dijadwalkan jam olahraga. Bahkan saya di sana malah jadi berbaur dengan para pasien semua untuk kita bisa berolahraga bersama di setiap pagi. Itu kami lakukan rutin setiap pagi mulai dari 6:30 bahkan sampai jam 10 siang. Kami berjemur 15-30 menit. Jadi ya inilah kulit saya sekarang mulai hitam legam akibat dari berjemur, tapi itu prosedur. Artinya saya sebagai pasien saya ingin sehat. Saya tidak mau berlama-lama dengan penyakit ini. Alhamdulillah ketika dilakukan swab kontrol yang kedua kali, saya dinyatakan negatif. Berapa hari setelah dari positif tadi itu tidak? Jadi saya di swab yang kontrol pertama itu adalah 1 minggu pasca swab pertama. 1 minggu, artinya pada saat saya masuk rumah sakit pertama itu saya langsung di swab dan itu menunggunya cuma 2 hari. Nah, untuk yang kontrol keduanya di hari Kamis itu saya menerimanya hari Senin. Ini kabarnya hari Senin. Artinya Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, 4 hari saya baru terima hasilnya dan alhamdulillah dikategori hasilnya negatif. Memang menjadi pasien COVID itu juga tidak enak. Dari beberapa orang yang saya sempat wawancara, saya sempat tanya bagaimana ketika dia menderita COVID, banyak yang stres karena stigma masyarakat yang menghukum bahwa COVID itu sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang bakal menularkan kepada semua orang. Memang itu benar menularkan, akan tetapi dengan kita mengikuti protokol kesehatan dengan menggunakan masker, jaga jarak dan cuci tangan pakai sabun, saya yakin penularannya juga bakal berkurang atau malah tidak ada sama sekali. Terus kemudian persoalan masyarakat yang berkesan menghakimi secara sosial pada pasien COVID, alhamdulillah untuk saya pribadi sampai pada saat ini masyarakat di sekitar rumah saya malah welcome dan saya mengedukasi mereka, memberikan informasi ke mereka bahwa COVID ini adalah suatu penyakit yang bisa sembuh walaupun bisa mematikan. Jadi memang kita harus benar-benar ikut protokol yang disediakan untuk pencegahan maupun penanganan COVID. Namun semakin kesini, masyarakat sudah mulai terbiasa dengan adaptasi kehidupan baru, di mana corona sudah menjadi hal yang tidak menakutkan lagi. Selagi dapat dideteksi secara dini, maka penyakit ini tidak dapat berbahaya. Namun ketika terlambat, resiko kematian menjadi ancaman untuk kita semua. So, Gopus People, jangan lupa untuk selalu mentaati protokol kesehatan di mana saja kita berada ya.